Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratito Arafat. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen dan restorasi khusus untuk lanskap mangrove ya. Jadi nanti kita di awal akan berbicara sedikit tentang lanskap pesisir. Nah, mangrove ini adalah bagian salah satu dari lanskap pesisir yang akan kita bahas lebih detail nantinya. Nah, kalau kita lihat misalnya di ekosistem pesisir ada beberapa macam ekosistem wilayah pesisir alami. Beberapa contohnya adalah ekosistem mangrove, kemudian adalah ekosistem hutan pantai, ekosistem rawa pantai, ekosistem estuarial, ekosistem terumbu karang, ekosistem lahan basah, ekosistem pantai lumpur, pantai berbatu, dan pelagis dangkal. Dan setiap ekosistem ini mempunyai keunikannya masing-masing. Tapi pada kuliah ini kita nanti akan lebih fokus pada ekosistem mangrove. Di ekosistem pesisir ini juga ada ekosistem yang buatan, yaitu tambak, sawah, pasang surut, perkebunan, kawasan pariwisata, industri pemukiman. Kemudian juga ekosistem wilayah pesisir ini bisa juga terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai, dan pasir, estuari. Estuari itu adalah pertemuan dari daratan dan laut ya. Jadi ekosistem di antara antara darat dan laut. Kemudian ada juga lamun. Kemudian ada beberapa ekosistem lainnya. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sini beberapa ekosistem pesisir itu saling terkait. Kita lihat di sini misalnya ada ekosistem mangrove dan ekosistem padang lamun, juga ekosistem terumbu karang. Nah, di mana misalnya terumbu karang ini nanti akan berfungsi misalnya mencegah erosi, mencegah abrasi ya, tempat pelindung biota, tempat mencari makan biota laut. Dan nanti di ekosistem padang lamun ini dia juga berfungsi sebagai produsen primer, habitat biota, perangkap sedimen, dan pendaur zat hara. Sedangkan pada terumbu karang, dia penahan dan pemecah gelombang, habitat biota, tempat pelindung biota, tempat mencari makan biota, tempat berkembang biak biota, dan tempat penelitian dan rekreasi. Nah, ketiganya saling terkait. Jadi ekosistem padang mangrove misalnya, dia merupakan penyaring utama ya dari daratan, misalnya apakah itu sampah yang bersifat padat atau terlarut gitu ya. Jadi dia adalah penyaring pertama gitu sebelum masuk ke pantai gitu. Nah, ketika misalnya tidak ada mangrove lagi, misalnya ekosistem lainnya juga akan terganggu, misalnya sampah-sampah atau misalnya beberapa zat-zat kimia yang berbahaya bagi lautan gitu ya, bagi terumbu karang akan terganggu juga. Jadi masing-masing ekosistem ini saling berkaitan. Selanjutnya kalau kita lihat di sini adalah beberapa contoh ekosistem pesisir tadi ya. Yang paling atas kita bisa lihat misalnya mangrove, kemudian ada pesisir. Nah, yang sebelah kiri yang di tengah ini, sebelah kanan itu adalah padang lamun. Jadi seperti padang rumput di bawah air. Kemudian kita lihat ada batu berkarang juga, kemudian juga terumbu karang. Jadi macam-macam memang ekosistem pesisir. Namun nanti kita lihat kali ini kita akan lebih fokus ke ekosistem ekosistem mangrove. Nah, ini kita lihat di sini ada potongan dan hubungannya bagaimana ekosistem pesisir bekerja gitu. Jadi bagaimana misalnya dan hubungannya dengan angin terutama di sini ya. Bagaimana misalnya setiap part atau bagian dari potongan dari masing-masing ekosistem ini bekerja, misalnya satu untuk barir angin, mencegah erosi, dan sebagainya. Nah, ini kalau dari segi perencanaan, selanjutnya kita lihat di sini ada perencanaan tata ruang profil kabupaten dan kota. Nah, biasanya ini diatur ya. Jadi yang mana yang namanya coastal zone, yang mana perairan, misalnya ada perairan itu 12 mil, kemudian coastal itu kemudian wilayah perencanaan
zonasinya 4 mil gitu ya. Jadi dalam perencanaan ini sudah diatur gitu. Nah, apa hubungannya dengan kita? Jadi misalnya nanti kita bisa tahu di mana nih ranah pekerjaan kita gitu, dan biasanya tuh udah ada di dalam aturan tuh sudah ada peraturan-peraturan yang menjadi batasan bagi kita dalam merancang. Bisa jadi misalnya nanti kita desain resort di kawasan pesisir, kemudian juga misalnya resort di area mangrove. Nah, dengan adanya kita mengetahui juga tata ruang, perencanaan serta aturan-aturannya, desain kita akan lebih uh, bisa diterima gitu ya. Dan juga ini juga bagian dari manajemen, sehingga dampak-dampak negatif dari misalnya pembangunan itu sendiri bisa dihindarkan. Nah, ini misalnya untuk Aceh sendiri ya, kalau kita lihat ada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kan bisa lihat di sini misalnya batas-batasnya berapa mil apa saja gitu ya. Nah, ini juga menjadi panduan nantinya misalnya di wilayah mana kita bekerja, dan bukan tidak mungkin kita mendapatkan tapak misalnya di daerah-daerah ini gitu. Dan dengan adanya peraturan ini artinya kita harus ikut, artinya kita juga mengikuti sistem pengelolaan yang sudah ditetapkan gitu untuk mengurangi dampak tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke lebih khusus ke ekosistem mangrove. Nah, di ekosistem mangrove ini kalau kita lihat adalah ya di Indonesia ya merupakan salah satu bagian satu negara yang punya banyak mangrove ya, namun juga beberapa banyak juga dalam keadaan kritis gitu. Nah, ini cukup memperhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih sebenarnya arti mangrove, ekosistem mangrove gitu ya. Nah, mangrove ini didefinisikan sebagai sekelompok pepohonan dan semak belukar yang hidup di antara pasang purnama dan pasang medium. Jadi, dia hidup di peralihan antara daratan dan laut yang terpengaruh oleh pasang. Kemudian juga ekosistem mangrove juga bisa disebut sebagai sebuah lingkungan dengan ciri khusus di mana lantai hutannya digenangi oleh air, di mana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi sangat terkait dengan pasang surut air laut. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah ekosistem mangrove. Nah, ekosistem mangrove itu berbeda dengan hutan bakau. Bakau itu adalah salah satu jenis mangrove pada genus Rhizopora. Jadi, kalau dibilang misalnya ekosistem mangrove itu berbeda dengan hutan bakau ya. Jadi, hati-hati juga dalam penyebutannya. Nah, kalau kita lihat ini adalah potongan ya dari misalnya zonasi dari mangrove sendiri gitu. Jadi mangrove ini macam-macam, dia berbeda-beda dari segi tanamannya. Misalnya yang paling dekat dengan laut apa gitu, yang kemudian selanjutnya apa, dan ini juga berpengaruh dipengaruhi oleh misalnya tanaman-tanaman yang hidup di situ gitu, dan bagaimana dia misalnya bisa hidup gitu. Ada yang punya akar nafas, mungkin kita udah belajar sejak SMP ya, ada bakau yang punya akar nafas, mungkin itu yang tergenang sampai. Jadi ini juga bisa kita bilang sebagai formasi dari hutan mangrove itu, dan masing-masing masing-masing zonanya itu dia punya tanaman yang berbeda gitu. Nah, kita bisa lihat nanti yang paling dekat laut misalnya dari jenis apa, kemudian di belakangnya ada apa, ini kita bisa lihat di sini. Nah, misalnya ini ya, ada misalnya areal yang selalu digenangi walaupun pada saat pasang rendah misalnya umumnya didominasi oleh Vicennia alba atau Sonetria alba. Jadi di sini kita bisa tahu misalnya kalau kita lihat lagi tadi ada Soneratia alba sama Vicennia alba untuk yang paling dekat dengan lautan dan terpengaruh oleh pasang surut. Kemudian areal yang digenangi oleh pasang sedang didominasi oleh jenis-jenis Rhizopora. Kemudian yang pasang tinggi didominasi oleh Bruguiera, Psilocarpus granatum, dan yang hanya pada saat pasang tertinggi tergenangi itu terdiri dari jenis
Bruguiera sagula, dan Luminezera litorarea. Dan apa artinya ini dalam sebuah perancangan? Jadi yang kita bilang tadi gitu ya, kadang-kadang kita misalnya dapat resort di mangrove gitu. Dengan mengetahui ini kita tahu ya misalnya sifat-sifat dari tapak kita gitu, yang di mana yang bisa ditebang dan apa pengaruhnya gitu ketika kita mengubah suatu lanskap gitu. Selanjutnya, nah ini adalah skema penyebaran makrofauna hutan mangrove gitu ya. Nah, kalau kita lihat, jadi hutan mangrove ini nggak cuman tadi ada vegetasinya, tapi juga dia tuh sangat menjadi gantungan hidup dari hewan-hewan atau misalnya biota-biota di sekitarnya gitu ya, atau hewan-hewan di sekitarnya gitu. Misalnya bahkan di setiap bagian itu ya, itu ada jenis biota tersendiri. Nah, dengan adanya hutan mangrove ini banyak fungsi yang bisa diambil biota, misalnya jadi tempat tinggal, tempat cari makan karena banyak detritus sisa tumbuhan gitu ya, juga misalnya biasanya menjadi tempat pembiakan gitu. Jadi ketika hutan mangrove-nya hilang pada misalnya dalam sebuah pembangunan, artinya juga ada sistem yang terganggu di situ, sistem kehidupan untuk hewan dan sebagainya. Nah ini ya, kok kita lihat tadi sama, selanjutnya ada fungsi ekosistem hutan mangrove sebagai daerah asuhan, daerah mencari makan, dan daerah pemijahan berbagai biota laut. Ada kerang, ada ikan, udang, ya, kepiting, anak udang. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ketika ini terganggu, artinya ekosistem yang melibatkan biota-biota ini dan hewan-hewan lainnya juga akan terganggu. Nah, kita sekarang masuk ke fungsi dan manfaat mangrove. Bisa dilihat di sini, jadi kita bagi misalnya manfaat ekologis dan biologis, kemudian manfaat ekonomis, dan yang terakhir mungkin yang lebih dekat dengan kita adalah manfaat dari sisi pendidikan dan wisata alam. Nah, apa manfaat ekologis dan biologis dari mangrove gitu ya? Yang paling penting adalah mangrove itu dia bisa memproteksi suatu kawasan, bisa pesisir itu dari abrasi atau erosi, kemudian juga melindungi dari gelombang atau angin kencang, badai maupun tsunami gitu ya. Yang kita lihat misalnya di Aceh banyak penelitian yang bilang walaupun tidak bisa mengurangi 100% dari kuatnya gelombang tsunami, tapi dia meredam paling nggak sedikit gitu ya. Nah, kemudian juga fungsi dan manfaat mangrove adalah menahan serta menyebab besaran laju sedimentasi dari wilayah atasnya. Jadi dia menjadi sediment trap. Sediment trap ini nanti berfungsi supaya tidak ada misalnya pendangkalan dan sebagainya macamnya. Jadi sampah-sampah atau misalnya sedimen yang dari daratan itu di-trap atau ditahan oleh hutan mangrove ini. Kemudian selanjutnya fungsi secara ekologis juga mereka merupakan hutan ini merupakan sumber unsur hara bagi kehidupan ya, seperti yang kita bilang tadi biota baik yang di dalam air sendiri gitu ya. Tadi misalnya ada udang, ikan dan sebagainya macamnya. Juga ada juga misalnya seperti biota darat seperti burung, mamalia jenis reptil gitu ya. Nah, kalau di Laska misalnya dalam perencangan gitu ya. Nah, contohnya gitu, di mana misalnya mangrove-mangrove yang misalnya di jam berapa gitu, misalnya banyak burung bangaunya. Nah, itu kadang-kadang bahkan bisa dijadikan atraksi gitu. Artinya itu memang di-capture, dijaga supaya orang juga bisa satu menikmati mungkin pemandangannya, tapi yang paling penting sebenarnya pengalaman itu ya, berbeda melihat bagaimana makhluk hidup di alam liar misalnya berkumpul, misalnya burung bangau dan sebagainya itu. Jadi itu juga menjadi unsur yang penting untuk diketahui. Nah, kemudian adalah dia juga bisa habitat berbagai jenis fauna nih, sama ya tadi fungsi mencari makan, memijah dan berkembang biak. Kemudian juga selanjutnya ada unsur dari kesehatan juga. Jadi dia adalah pengontrol penyakit malaria. Nah, ini hubungannya dengan misalnya bagaimana hewan-hewan misalnya
nyamuk dan sebagainya macamnya, kan ada ikan dan sebagainya bisa dimakan di situ. Jadi ada aja yang terganggu ketika ini terganggu juga, termasuk juga bagian dari kesehatan manusia sendiri. Nah, yang terakhir adalah mitigasi dari pemanasan global yang kita kira sekarang orang banyak bicara ya. Jadi memang mangrove ini adalah salah satu penyimpan karbon yang baik juga gitu. Jadi mengapa dia perlu dijaga gitu. Jadi ini adalah manfaat ekologis dan biologisnya. Nah, kemudian secara ekonomis mangrove juga bisa berfungsi atau misalnya bisa dimanfaatkan hasil hutannya, hasil hutan kayu maupun non kayu gitu ya. Dengan pengelolaan yang baik, artinya misalnya tebang pilih ya, tebang pilih artinya yang mana yang sudah besar, yang mana yang pantas untuk dipotong, dan bagaimana regenerasi tanaman itu terus dilakukan. Nah, kita bisa juga memanfaatkan hasil hutan kayunya gitu. Nah, kalau non kayu, nanti kita lihat mungkin ada contohnya di belakang, bagaimana misalnya hasil-hasil dari mangrove ini, apakah buahnya, apakah biji, ada beberapa hasil biji gitu ya, bisa diolah, apakah dia bisa jadi bahan makanan atau sirup gitu ya. Nah, batang kayunya memang kalau hasil kayu biasa juga saya ingat itu dibuat jadi kayu bakar gitu ya. Jadi banyak sekali fungsinya secara ekonomis. Nah, yang terakhir ini kita lihat misalnya apa sih fungsinya, yaitu pendidikan dan wisata alam. Nah, ini yang mungkin terkait juga dengan pekerjaan kita sebagai desainer atau arsitek gitu ya. Jadi bagaimana kadang-kadang kita dapat project misalnya gimana buat satu mungkin resort atau dua juga bisa jadi misalnya pusat pendidikan mangrove gitu. Nah, desain yang seperti apa? Bagaimana misalnya kita buat jalur treknya yang aman tapi nyaman, namun juga misalnya ramah terhadap lingkungan gitu. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita ambil dari mangrove ya. Jadi bisa dilihat. Selanjutnya kalau kita lihat gambar-gambar ini adalah beberapa kerusakan dari ekosistem mangrove, ekosistem pesisir dan mangrove ya. Contohnya, nah misalnya yang pertama itu kita lihat ada abrasi yang sudah sangat parah, sehingga kalau kita lihat di situ misalnya sudah agak jauh ke daratan abrasi air lautnya, sehingga misalnya akar pohonnya sudah terlihat di sini. Nah, yang sebelah kanan itu juga mangrove-nya mati ya, mungkin terjadi sesuatu. Kemudian yang paling sering juga kita lihat adalah sampah. Jadi kerusakan ekosistem karena sampah ini tingkatnya sudah sangat mengkhawatirkan, dan ini mungkin sangat dekat kita lihat di sekitar kita gitu ya. Misalnya di mangrove-mangrove di pesisir Aceh pun banyak yang seperti ini. Karena dia menjadi muara dari misalnya sungai dan sebagainya macam, kadang-kadang sampah terakumulasi di situ. Masalahnya bukan hanya sampah organik gitu ya, tapi sampah-sampah plastik dan sebagainya yang sangat susah terurai gitu, yang juga berakibat pada ekosistem mangrove-nya rusak, tanamannya nggak bisa hidup, kemudian dia nggak bisa balik lagi, nggak bisa generate dirinya sendiri gitu. Ini adalah isu-isu paling besar terkait ekosistem mangrove. Jadi ini adalah isunya adalah nanti kalau di pengelolaan bagaimana kita bisa menghindari kejadian ini gitu ya. Nah, kalau di technical nanti misalnya bisa jadi kita bisa buat misalnya satu pemecah ombak gitu ya, banyak secara engineeringnya gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan masalah dari hulunya gitu ya, misalnya kayak masalah sampah ini gitu, bagaimana penanganan sampah di daratnya gitu sehingga ekosistem kita baik gitu, termasuk juga ekosistem mangrove ini gitu. Nah, ini ada menarik sebuah catatan ya, gimana misalnya kita bisa lihat hutan tanaman pantai atau beberapa juga mangrove gitu ya, bisa dan bangunan bisa meredam tsunami gelombang gitu ya. Jadi kalau dilihat gini ada catatannya, sabuk hijau cukup efektif meredam tsunami 3-5 meter menjadi 1-5 meter katanya. Jadi lumayan besar gitu ya, apalagi ketika jauh hutannya juga lebar gitu ya, dari pinggir pesisirnya itu akan lebih membantu gitu. Nah, sama ini ceritanya di Sulawesi, tapi di Aceh juga kalau kita lihat sekarang juga kembali ditanam
mangrove ya, untuk itu juga salah satunya sebagai mitigasi dari bencana tsunami yang kita nggak tahu kapan datangnya gitu, dan kita sangat rentan gitu. Jadi setelah tsunami lalu memang banyak mangrove yang rusak, tapi sekarang ditanam kembali agar itu tadi ya sebagai barir atau misalnya sebagai peredam sebenarnya. Karena juga beberapa penelitian bilang memang nggak bisa sepenuhnya gitu, tapi dengan ada tanaman ini satu mungkin waktu airnya akan sampai ke tengah kota misalnya lebih punya waktu tundanya gitu. Yang kedua adalah besarnya, jadi dia meredam besar kekuatan gelombangnya. Nah, ini kita lihat tadi isu-isu ya. Isu-isunya tadi kita udah bahas tadi apa saja isunya. Ada isu fisik, ekologi ya, misalnya penambangan mineral kawasan pesisir. Jadi banyak juga kawasan pesisir yang ditambang gitu ya. Nah, biasanya ini merusak ekosistem yang ada di mangrove-nya gitu ya. Kemudian adalah pembelokan air tawar nih biasanya dilakukan karena misalnya ada sungai yang ada air yang mau dibuat, termasuk juga ketika kita mau buat tambak dan sebagainya macamnya gitu ya. Kemudian ada konversi lahan. Nah, ini budidaya payau misalnya ada diubah dari hutan ke menjadi tambak misalnya. Kemudian yang paling parah sebenarnya adalah reforestasi dan reklamasi untuk pemukiman. Reklamasi terutama ya yang bahayanya. Kemudian ada masalah tumpahan minyak, kebakaran hutan, kerusakan secara biologi, bahkan secara alami juga bisa jadi ada serangan hama gitu. Jadi ini adalah isu-isu ekosistem dari mangrove ya. Kemudian sosial misalnya yang paling besar pengaruhnya misalnya kurangnya pengetahuan masyarakat dan pengambilan keputusan dalam pemanfaatan dan fungsi hutan mangrove. Ini tadi yang kita lihat misalnya isu terbesarnya misalnya bagaimana pemanenan kayu bakar misalnya tidak terkendali, kemudian juga bagaimana sampah yang akhirnya menumpuk di daerah mangrove gitu ya. Kemudian juga punya isu misalnya tekanan masyarakat, ekonomi masyarakat gitu. Juga ini nanti ngaruhnya misalnya ke kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, misalnya nggak ada yang bisa dibuat gitu ya. Jadi memang orang tendensinya yaitu misalnya manen kayu mangrove, salah satu kayu bakau ya untuk dibuat misalnya kayu bakar gitu, kemudian atau dihancurin semua itunya untuk buat tambak yang tidak berkelanjutan. Jadi ini adalah hubungannya dengan pengelolaan ini. Misalnya pengelolaan mangrove ini memang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berlanjutnya, karena ada satu titik biasanya kalau di ekosistem gitu, kalau dia nggak bisa balik ya dia rusak gitu ya, nggak bisa bergenerasi. Nah, apalagi isu lainnya misalnya ada isu di kelembagaan. Ini biasa ya kita lihat misalnya ada ego sektoral, conflict of interest. Ini jadi tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab orang desanya misalnya, atau tanggung jawab dari di tingkat kotanya. Nanti belum lagi misalnya ini nih tanggung jawab dinas kehutanan atau dinas perikanan gitu. Jadi banyak sekali isu yang berkembang itu, dan pengelolaan sebenarnya bertujuan untuk menjawab dari isu-isu ini gitu. Juga ada isu dari kapasitas. Kapasitas itu adalah kemampuan atau skill dalam mengelolanya. Kemudian juga bagaimana yang paling penting, ini isu pentingnya di perencanaan atau perancangan apapun, kolaborasi. Karena dengan kolaborasi, dengan datang orang dari berbagai latar belakang ilmu, maka perencanaannya atau perancangannya akan lebih baik gitu ya, karena mempertimbangkan berbagai banyak aspek, tidak hanya satu aspek gitu. Jadi keputusan-keputusan yang diambil biasanya akan lebih memang sulit karena banyak kepentingannya, tapi dengan jalan tengah itu banyak sekali misalnya pertimbangan-pertimbangan yang dimasukkan atau dipertimbangkan gitu ya, sehingga keputusannya lebih melihat banyak hal gitu.
Nah, ini kita lihat lagi, ini contoh tadi kerusakan juga ya, ada logging, reklamasi ya. Kemudian alih guna tambak, ini banyak sekali terjadi juga. Polusi. Nah, sekarang juga banyak juga menjadi alih guna kelapa sawit. Jadi mangrove ini dia jadiin kelapa sawit, itu ada juga gitu ya, direklamasi kemudian dijadikan kelapa sawit. Ini banyak terjadi dan bisa dibayangkan kerusakan yang ditimbulkan, satu karena memang direklamasi ya, hilang mangrove-nya dengan fungsi-fungsi yang besertanya hilang, dan kedua juga pengaruh buruk dari misalnya sawitnya sendiri gitu ya terhadap lingkungan. Jadi berlipat ganda gitu. Nah, apa saja sebenarnya pengelolaan lanskap mangrove yang biasa dilakukan gitu, atau misalnya yang mungkin lakukan? Yang pertama, pengelolaan lanskap mangrove itu bisa misalnya lewat pembangunan terpadu pesisir, perencanaan, implementasi, dan pemantauan. Jadi ini yang menyeluruhnya gitu ya, ada perencanaan. Nah, biasa arsitek bisa juga nih masuk ke perencanaan ya, yang mana perencanaan nanti kemudian implementasi juga di mana bisa dibangun misalnya gitu ya. Kemudian ada pemantauan. Kemudian yang paling penting juga pengelolaan dengan zonasi. Yang mana yang harus dipreservasi, artinya tidak boleh disentuh sama sekali atau memang dipertahankan, yang mana harus dikonservasi, dan yang mana yang bisa dimanfaatkan. Dengan mengetahui ini, maka jelas gitu ya, zona-zona inti dari mangrove-nya juga nggak rusak gitu ya. Ada pemanfaatan, nanti ada penggiliran misalnya pemanfaatan gitu ya, di mana lokasinya sehingga mangrove-nya tidak rusak sepenuhnya gitu. Kemudian ada pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan ya, ada istilahnya gitu, mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan seperti termuat dalam UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan mendatang gitu ya. Nah, ini lebih ke perencanaan ya, tapi secara spasial, secara kawasan gitu, yang paling penting memang itu tadi ya, zonasi. Zonasi ini harus jelas, dan penegakan hukum agar misalnya pengelolaannya sesuai dengan zonasi ini tuh harus dijalankan juga gitu. Karena kasihan juga kalau misalnya sudah ada peraturannya, misalnya apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang nggak boleh dilakukan, tapi di lapangan misalnya kejadiannya berbeda gitu ya. Tetap aja udah misalnya ini zona yang harus dipreservasi, ini harus dikonservasi, tapi malah itu yang dirambah gitu. Jadi selain punya aturan yang jelas, aturan yang secara spasial, secara tertulis gitu ya, dan bagaimana misalnya juga termasuk kelembagaannya sangat jelas gitu, tapi yang paling penting juga bagaimana penegakan hukumnya juga harus bagus gitu. Nah, sekarang kita ngomong ke restorasinya gitu ya. Nah, kita mungkin mulai dari restorasi ekologi dulu. Apa sih arti restorasi ekologi ya? Restorasi ekologi adalah upaya untuk mengembalikan sistem kepada kondisi sejarah atau kondisi awal sebelum terjadi kerusakan lingkungan. Nah, ini misalnya di mangrove ini dia udah rusak, terus gimana cara kita mengembalikannya kembali gitu. Nah, terkadang sulit atau mustahil mencapai tujuan seperti semula. Jadi memang disadari bahwa kalau udah rusak itu kadang-kadang sangat susah untuk kembali ke titik awalnya gitu. Jadi banyak juga misalnya kita akhirnya harus berkompromi gitu. Jadi ada titik keseimbangan baru nantinya gitu. Jadi namun fungsinya yang paling penting yang kita ingin pertahankan gitu. Kita ingin kembali fungsi-fungsinya. Namun kalau bentuk misalnya itu kadang-kadang juga sangat sulit untuk dikembalikan sejak awal. Seperti awal gitu ya. Apakah itu karena resource, apakah itu karena misalnya alamnya juga memang sudah berubah gitu ya, jadi perubahan-perubahan. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian juga keadaan ini ya, jadi apa sih intinya gitu. Jadi keadaan yang lebih realistis mungkin mengubah sistem yang rusak kepada yang ada di dalam beberapa batas yang relatif dapat diterima terhadap sistem yang kurang terganggu gitu. Jadi kurang terganggu gitu ya. Jadi dibalikin, tapi memang kita punya ya batas yang relatif diterima itu karena sulit untuk benar-benar kembali pada dasarnya gitu ya, dan butuh waktu yang panjang biasanya.
Jadi ini pelajaran apa gitu. Jadi jangan ngerusak karena perbaikannya nanti itu akan sangat sulit pada dasarnya gitu. Kemudian restorasi ekologi juga merupakan upaya untuk memulihkan berbagai alami komposisi ekosistem ya, berbagai komposisi alami ekosistem, struktur dan dinamikanya. Nih kalau di lanskap ekologi ini dibahas ada struktur, ada dinamika gitu ya. Restorasi bisa juga disebut dengan pemulihan sistem ekologi. Jadi sistemnya diperbaiki lagi. Bagaimana sistemnya bisa bekerja seperti sedia kala gitu. Walaupun dengan ada perubahan beberapa sistem itu apa yang dimaksud dengan sistem? Misalnya sistem trapnya ya gitu, misalnya trap sedimennya, sistem bagaimana dia bisa mendukung biota di sekitar situ gitu. Jadi sistemnya yang dikembalikan dalam restorasi ini. Restorasi paling sederhana adalah menghilangkan gangguan dan memungkinkan ekosistem mengarah kepada pemulihan melalui proses ekologi secara alami. Jadi yang paling mudah memang menghilangkan gangguannya. Artinya apa? Misalnya ketika sampah jadi gangguan gitu ya, gimana sampahnya nggak hilang. Nanti ekosistemnya akan memulihkan diri kembali sendiri gitu ya dalam beberapa waktu tertentu gitu. Jadi itu adalah restorasi ekologi. Nah, di restorasi ini juga misalnya kita ngomong ekosistem dulu, nanti kita akan fokus ke mangrove-nya. Nah, misalnya dalam ekologi hutan alam gitu ya, ada 4 kunci dari restorasi. Pertama adalah restorasi. 4 kegiatan kunci dalam dalam pengelolaan ini. Yang pertama ada restorasi, yaitu upaya melakukan pemulihan ekosistem menuju kepada kondisi semula sebelum terjadi kerusakan ekosistem. Kemudian ada rehabilitasi, upaya tindak untuk mencapai tujuan mengembalikan keadaan semula dengan kondisi yang lebih baik. Jadi ada direhab ya, istilahnya rehab. Kemudian ada remediasi, upaya perbaikan atau upaya pemulihan dengan tujuan membuat kondisi ekosistem menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah reklamasi, yaitu kemudian adalah kalau remediasi ini dia menekankan pada proses daripada pencapaian akhirnya gitu. Jadi ada prosesnya yang dilihat bagaimana remediasi, apakah apa saja teknik yang dilakukan gitu untuk bisa melakukan perbaikan ini. Kemudian terakhir adalah reklamasi, merupakan proses untuk mengkondisikan sesuatu lahan yang cocok untuk ditanami. Nah, restorasi secara ilmu pengetahuan yang paling penting adalah restorasi itu punya tujuan. Jadi apa tujuan dari restorasinya gitu ya. Jadi sebelum dilakukan restorasi biasa ditentuin dulu nih, misalnya kita punya tujuan bagaimana mengembalikan misal untuk mangrove gitu ya, gimana mengembalikan habitat alami beberapa misalnya fauna-fauna kunci gitu ya. Kemudian juga misalnya ada tujuannya misalnya penutupan lahan berapa gitu. Jadi tujuannya sangat jelas restorasi ini. Kemudian desain restorasi didasarkan pada pengetahuan ekologi. Nah, biasanya ini memang kerjasama yang ahli-ahli ekologi yang kerja di sini ya pada awalnya gitu. Nah, arsitek biasanya setelah itu tadi mengusahakan, bukan di restorasi, biasanya kita kerja lebih di pengelolaan, misalnya di mana bisa dibangun misalnya ketika punya proyek di situ bagaimana kita bangun tapi tidak merusak. Nah, itu pendekatan kita. Tapi yang restorasi ini memang bidangnya biasa lebih spesifik ke teman-teman ekolog ya, atau misalnya ahli-ahli lingkungan. Kemudian adalah bisa ada penilaian kuantitatif dari jawaban sistem menggunakan pengumpulan data sebelum dan sesudah restorasi. Jadi terukur, misalnya apa nih sebelum dan sesudahnya berubahnya apa gitu. Jadi terukur karena juga restorasi ini adalah suatu proses yang terus berkembang sekarang. Jadi orang butuh data juga untuk melihat yang mana sistem mana atau metode mana yang lebih baik gitu ya. Jadi dengan adanya ukuran-ukuran ini membantu orang juga, membantu ahli-ahli juga untuk memperbaiki metode-metodenya gitu. Kemudian restorasi menjadi aktif ketika analisis hasil untuk menentukan upaya berikutnya. Ini yang kita bilang tadi ya, jadi adaptif. Jadi kita lihat dulu datanya, oh ternyata kalau seperti ini tekniknya keberhasilannya segini, atau misalnya oh kalau seperti ini kayaknya kurang berhasil di sini. Jadi
ini adalah usaha yang terus-menerus. Jadi namanya pendekatannya adaptif. Jadi kedepannya dari data-data yang udah ada, metode-metodenya bisa terus diperbarui, diperbaiki gitu ya. Kemudian ada lagi ini tadi yang kita juga dengan analogi manajemen adaptif, restorasi merupakan koreksi yang dibuat untuk menunjang proses restorasi yang harus dipandu teori dan eksperimen, bukan dari hasil coba-coba gitu ya. Jadi eksperimen bukan trials and error. Apa bedanya eksperimen dan trial and error? Eksperimen punya metodologi yang jelas, bisa jadi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya gitu ya, yang baru tapi teruji gitu, punya metode ilmiahnya gitu, itu yang namanya eksperimen ya. Kemudian juga restorasi terkait dengan kegiatan orientasi, responsivitas, rehabilitasi, responsibility, dan regulasi. Jadi sangat terkait juga dengan regulasi dan bagaimana juga kalau responsibility ini siapa yang bertanggung jawab terhadap ini gitu. Jadi banyak sekali aspeknya. Nah, sekarang kita akan spesifik berbicara tentang restorasi mangrove ya. Restorasi merupakan dasar pemulihan di bidang konservasi ya, melalui pemulihan dan pemantauan kondisi lingkungan fisik yang disebabkan berbagai faktor penyebabnya, kemudian melakukan pemulihan terhadap kondisi ekologis habitatnya maupun kehidupannya, jadi fisiknya diperbaiki, kemudian juga secara ekologis, termasuk juga melihat sistem ekosistem, habitatnya bagaimana bekerja di situ, kemudian melakukan sinergitas terhadap perilaku lingkungan sosial, bagaimana masyarakat sekitar misalnya mengenal, kemudian memahami, kemudian punya rasa peduli gitu ya, punya tanggung jawab, dan pada akhirnya memang tujuannya adalah untuk menuju pada pelestarian. Kemudian yang terakhir ini kelembagaannya gitu ya, bagaimana meningkatkan akuntabilitas kinerja stakeholder dan institusi yang terlibat. Jadi ngomongin pengelolaan ini memang sangat luas ya. Kita bisa ngomong secara fisik, misalnya secara spasial, bagaimana mengaturnya gitu. Tapi ada dimensi lain juga dalam pengelolaan lanskap ini. Bagaimana orang-orang yang bekerja di sekitarnya gitu. Termasuk misalnya masyarakat yang tinggal di sekitarnya gitu. Kemudian juga pemerintah atau misalnya pihak-pihak terkait yang punya kepentingan terhadap mangrove ini. Nah, ini ada beberapa, kalian kita bisa lihat beberapa skema dari restorasi mangrove ini ya, ecological mangrove restoration. Yang pertama, yang paling penting misalnya memahami atau ekologinya. Jadi kita harus tahu dulu sifat-sifat dari mangrove-nya gitu ya. Kemudian memahami pola hidrologi, karena mangrove juga berhubungan dengan sistem perairan ya, air. Jadi harus memahami itu. Kemudian meneliti perubahan yang terjadi pada ekosistem mangrove yang mengalami regenerasi alami. Jadi dilihat secara alami apa saja yang berubahnya gitu ya, dan itu menjadi dasar nanti dalam penentuan metode-metode restorasinya. Kemudian nomor 4 ini sama kembali, misalnya bagaimana masyarakat lokal dilibatkan, kemudian juga nomor 5 misalnya membuat desain program restorasi hidrologi untuk memungkinkan pertumbuhan mangrove secara alami. Jadi ada rekayasa sedikit pada sistem hidrologinya untuk membuat mangrove-nya bisa hidup dengan baik gitu. Dan yang keenam misalnya melakukan pembibitan dan penanaman. Ini jadi sistemnya kalau kita lihat di sini ada perencanaan, implementasi, dinilai, kemudian manajemen adaptif. Artinya kita belajar dari sebelum-sebelumnya untuk punya metode yang lebih baik. Nah, hasilnya nanti disebarluaskan. Nah, ini selanjutnya kita ada gambar ini di Sabang ya. Jadi Sabang juga nanam mangrove gitu. Cuman isunya memang ada lokasi-lokasi yang banyak yang gagal gitu penanaman mangrove-nya gitu. Jadi memang nggak selalu berhasil gitu ya. Ini harus dilihat misalnya apa penyebab restorasi ini gagal gitu. Apakah misalnya bibitnya kurang kuat gitu, atau misalnya memang dia harus ditanam lebih besar lagi karena misalnya ini benar-benar langsung ke pesisir gitu. Jadi langsung menghadap ke gelombang yang besar gitu. Dan ini kalau kita berkaca dari manajemen adaptif,
kita nggak akan melakukan hal yang sama lagi, tapi dilihat dulu nih kenapa nih dia nggak berhasil restorasinya. Baru kemudian dilihat apa masalahnya, kemudian diperbaiki untuk project selanjutnya gitu. Jangan nanam juga di tempat yang sama misalnya, atau misalnya dengan metode yang sama. Nah ini juga misalnya kita lihat di sini, ini masih dari Sabang ya, kita lihat misalnya isu-isunya juga banyak sekali, karena memang kadang-kadang kalau penanamannya restorasi ini juga sangat susah mangrove ya. Jadi memang termasuk misalnya pucuknya mati gitu ya, ketika ditanam dia bisa jadi mati, atau kadang-kadang juga ada penyakit baru yang timbul gitu. Jadi ini yang perlu terus restorasinya dipelajari gitu, yang mana yang lebih cocok untuk suatu kawasan tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke suatu jenis sebenarnya ini kayak kompromi ya. Jadi bagaimana juga mangrove-nya juga bisa dimanfaatin untuk kegiatan misalnya tambak dan sebagainya macam. Ada istilah silvofishery. Nah, silvofishery adalah satu pola atau model habitat mangrove dengan rangkaian terpadu untuk pemeliharaan, pengelolaan, dan upaya pelestarian hutan mangrove dengan budidaya ikan, atau budidaya ikan yang dipadu serasikan dengan upaya pelestarian ekosistem mangrove. Jadi memadukan memelihara ikan, bertambah ikan, atau misalnya beternak ikan dengan hutan mangrove gitu ya. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai empang hutan, minawana, tambak tumpang sari, tambak empang parit, hutan tambak, forestry. Jadi banyak juga istilah sekitarnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini nih ada beberapa sistem yang biasa dibangun ya. Misalnya ini ada nama-nama polanya, kalian bisa lihat di sini ada Wanamina pola kompalang, kemudian ada empang parit. Nah, tujuannya itu tadi, satu, kita tetap punya mangrove ya, tapi kita juga bisa tetap bertani atau beternak ikan di kawasan mangrove kita. Nah, ini juga selanjutnya yang mungkin dekat dengan kita gitu. Apa saja sih pengelolaan yang lainnya mungkin gitu. Yang pertama misalnya ada juga namanya ekowisata mangrove. Kalau kalian lihat ini beberapa contohnya yang dari Langsa ya. Kemudian juga ada di hutan Kota Tibang mangrove itu, dan sebagai arsitek ini juga menjadi kadang-kadang bisa jadi bidangnya kita gitu. Jadi bagaimana menciptakan wahana atau lahan atau misalnya desain lanskap atau ya desain gitu ya secara umum kawasan ekowisata ini. Jadi dari ekowisata itu yang paling penting adalah kita nggak ngerusak, minim sekali misalnya menggunakan barang-barang yang merugikan, misalnya apakah kita sadar penggunaan material yang kita pakai gitu ya, yang sebisa mungkin semuanya ramah lingkungan gitu. Nah, ini ada beberapa contoh di atas. Kalau kita lihat ada anak-anak yang sedang belajar tentang menanam mangrove, belajar tentang nama-nama mangrove ya yang tadi kita lihat di awal. Kemudian bagaimana bagaimana ekosistem mangrove gitu ya, apa saja hewan-hewan yang juga hidup di sana gitu. Itu bisa dipelajari semuanya. Termasuk juga misalnya di sebelah kiri kita lihat misalnya sebelah kanan ada namanya, kalau ini menara pandang ya. Menara pandang ini salah satu fungsinya juga untuk bird watching. Jadi ngelihat sebenarnya hewan-hewan di sekitar mangrove ini apa saja gitu ya. Keragaman burungnya, karena keragaman burung yang hidup di sini gitu. Jadi juga untuk melihat pararnya gitu. Jadi misalnya yang bawah kalau kita lihat bagaimana jalan setapaknya ini di hutan Kota Tibang gitu ya, didesain gitu. Yang kanan juga sama, bukan hutan Kota Tibang tapi kita lihat bagaimana walk path-nya atau jalurnya gitu dirancang sehingga misalnya dia nyambung desainnya sama sekitarnya gitu. Misalnya pakai material kayu gitu ya, dan sebagainya macamnya. Nah, ini juga sama kalau kita lihat lagi desain-desainnya. Ada beberapa juga kalau kita lihat yang nomor yang di tengah ini misalnya ada kawasan ini di Jakarta, di
Pik di Pantai Indah Kapuk kalau nggak salah ada mangrove-nya juga di sana. Jadi dilihat bagaimana juga bisa menyediakan eco lodge atau misalnya tempat-tempat tinggal ekologi gitu ya dengan desainnya yang bernuansa alam, materialnya dipakai juga. Jadi ini yang kita pentingkan. Nah, pengelolaan tadi itu berarti nih daerah di mana dibuat ini nih seharusnya di pemanfaatan. Jadi sebagai arsitek kita juga harus lihat itu nih di mana seharusnya dibuat. Apakah kita memang mengikuti aturan atau misalnya nih melanggar gitu ya. Nah, seharusnya memang mengikuti ya. Jadi kita buat di daerah atau di zonasi yang memang boleh diterapkan hal-hal seperti ini gitu. Kemudian di belakang bagaimana dia berhubungan juga dengan rekreasi air misalnya banyaklah gitu ya kegiatan-kegiatan dan ini sekarang mungkin ke depan akan lebih banyak ya seiring dengan kebutuhan misalnya manusia untuk lebih dekat dengan alam dan sebagainya macamnya gitu. Jadi sebenarnya ini win-win solution juga gitu ya. Jadi daripada hutannya ditebang kita ambil kayunya gitu ya. Kenapa nggak misalnya kita ngarahnya ke wisatanya gitu. Jadi hutannya harus tetap ada kalau wisata kan karena itu yang dijual. Jadi hutannya tetap ada orang bisa menikmatinya gitu. Jadi ini bentuk pengelolaan solusi pengelolaan yang lain yang juga sebenarnya sudah banyak digunakan gitu. Nah, yang di bawah ini yang saya bilang tadi gitu. Jadi mangrove juga berhubungan dengan fauna misalnya kalau di bawah ini burung ya. Burung kita bisa lihat misalnya dan ini bisa jadi atraksi misalnya dari satu titik yang kita rencanakan dalam desain gitu ya, di titik ini kita bisa ngelihat misalnya pada jam-jam tertentu gitu ya, misalnya apakah sore hari gitu ketika burungnya balik atau misalnya migrasi kemana gitu dia akan berhenti di suatu pohon. Nah dari titik yang kita rancang ini kita bisa ngelihat itu kan suatu yang luar biasa sekali gitu. Dan peran arsitek di sini adalah itu tadi bagaimana kita bisa kalau kita kadang-kadang kita dapat tapak seperti ini bagaimana kita bisa desain yang baik tanpa merusak alam tapi juga kita juga punya banyak manfaat mendapat banyak manfaat. Nah, ini contoh lainnya ya. Ini di Semarang ada beberapa contoh di Semarang ini hutan bakau juga. Jadi kita ini juga tour bentuknya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini kita akan dibawa naik sampan menuju mengelilingi hutan bakau ini. Jadi interpretasinya nanti ada guide-nya. Guide-nya cerita tentang hutan bakaunya gitu. Jadi jalurnya ini diceritain. Yang kanan ini pembibitannya. Jadi mereka ini juga yang saya bilang tadi banyak yang sudah mulai seperti ini gitu ya. Jadi bagaimana mengkombinasikan konservasi dengan wisata gitu. Jadi bagaimana orang-orang bisa menikmati sesuatu, menikmati mangrove-nya tanpa harus merusak gitu, tapi dia belajar di situ banyak hal juga. Nah, ini pendekatan yang banyak. Nah, yang atas misalnya contoh selanjutnya yang atas ini bagaimana menangkap ikan lokal karena ini juga menarik di tiap tempat itu misalnya cara menangkap ikannya beda-beda dan dengan mengangkat ini sebenarnya itu jadi suatu atraksi wisata yang luar biasa juga gitu ya. Dan misalnya ini coba lihat di sini yang bawah ini kita sebelum naik sini dikasih boat ya karena kan mangrove juga terkenal dengan lumpur gitu ya. Jadi memang pakaiannya bagi peserta turnya ini dikasih boat kemudian dikasih topi khas Caping Tani gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian terakhirnya biasanya ini juga kalau kita lihat dikasih tahu gimana mereka mulai restorasi gitu. Kalau di gambar terakhir ini kita lihat di sini ada petani-petani. Ini petani-petaninya, kemudian kalau kita petani artinya nelayan lah ya karena tinggal di pesisir. Kemudian yang atas ini adalah cara mereka restorasi. Jadi mereka pakai ban untuk memastikan dulu sebelum tanamannya besar gitu ya. Tanaman mangrove-nya besar, ombaknya tidak merusak tanaman itu gitu. Nah, yang di bawah nih menarik juga. Jadi setelah diajak mutar-mutar, kita mengelilingi mangrove-nya gitu ya. Kita diajak ke rumah masyarakatnya untuk duduk
terus makan makanan lokalnya gitu, makanan yang hasilnya pasti dari sekitar mangrove-nya gitu. Jadi itu ada beberapa pendekatan pengelolaan juga ya, tadi kita udah ngomongin tentang restorasi mangrove gitu ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Nah kita sebagai misalnya landscape arsitek atau arsitek gitu ya, ada celah-celah yang memang nanti kita juga terlibat di situ, dan dengan mengetahui dengan mengetahui misalnya proses pengelolaan, kemudian restorasi mangrove ini, desain kita lebih sensitif terhadap itu gitu. Jadi nggak cuman kayak memindahkan dari mana ke mana, tapi kita juga tahu misalnya, oh ini ada satu ekosistem, penanganannya seperti ini gitu. Jadi ketika saya masuk untuk misalnya membangun sesuatu, eee apa ya, yang kita buat akan lebih, itu tadi, satu tidak merusak ya, fungsinya itu gitu ya, tapi bisa mendapatkan juga manfaat-manfaat dari hutan mangrove ini. Saya kira, kuliah hari ini, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.